up and down-nya di situ ya, up and down. Tapi kalau udah nikah, jadi kalau mau ada ribut besar, yang ada di pikiran kayak sadar hehehe capek. Iya, kita tadi habis kerja bareng, terus belum sempat pulang karena abis ini juga ada meeting, jadinya nggak bawa anak. Tadinya emang udah niat kayak mau bawa 2 anak kayak gitu. Jalan-jalan ya. Iya. Makin disibukkan dengan kerja bareng-bareng terus, mungkin seperti apa sih keseharian kalian? Ya alhamdulillah ya, ada beberapa kerjaan yang bareng, ada yang enggak. Kalau yang bareng ya kita bersyukur bisa berangkat bareng, ketemu terus. Tapi kalau enggak ya ketemunya pas malam doang atau paginya doang. Tapi kan kita juga bersyukur kan kalau salah satu yang lagi kerja bisa handle di rumah, lihat anak juga gitu kan. Tapi kalau kerjaan lagi milih yang bareng atau enggak sih? Bebas sih kita ya, bebas. Ya keuntungannya kalau nggak bareng bisa lihat kondisi anak di rumah. Kalau keuntungannya bareng double nggak gajinya ya kan? Kalau quality time sendiri mungkin berdua nih biasanya ngapain aja? Kalau itu ya kita sama-sama juga nonton sih ya. Nonton, makan sih. Jadi Nonton, kalau misalkan makan, di rumah kita nonton, nggak nonton bioskop ya. nonton TV di rumah bareng malam pas anak-anak udah pada tidur. Kalau misalkan ini kadang-kadang kan anak-anak udah tidur nih, kita keluar nih sebentar makan doang kayak sejam aja gitu. Kadang biasanya suami suka ngajakin gitu, kayak jam 10 sebentar doang makan habis itu pulang. Ya, mereka kan ngaranya suka dulu yang keluar malam. Sekarang agak lebih menahan diri nggak sih? Sekarang mah udah sibuk banget, udah nggak mungkin lagi keluar malam, Nah, Bang. dari pertama aku kenal juga udah nggak keluar malam lagi kan. Jadinya ya udah cocok nih. Aku juga nggak demen. Juga di rumah, apalagi kan sekarang udah ada 2 anak, udah sempet juga. Masih begadang tapi Masih begadang, tetap begadang. Begadang ngurus anak gantian. Karena kan anak umurnya yang pertama makan dulu cuma beda 1 tahun 8 bulan. Jadi masih yang kayak rewel satu juga. Nambah umur, nambah rewel, nambah pintar gitu kan. Jadi masih riuh dengan yang itu aja. Seru ya? Menikmati rumah tangga muda ya. Katanya kan ribuan kalau lagi nangis. Gimana sih sekalian misalnya Roger nggak ada atau cuma cuma yang ada, terus gimana apa koordinasi dengan Roger? Ya ini sih ini nangis sih mau kamu mau ngobrol atau gimana sih? Enggak sih, untungnya kalau anakku itu yang pertama ya, kalau yang kedua kan belum ngerti. Kalau yang pertama itu tuh siapa yang dia lihat itu, yang kalau kecuali kalau ada dua-duanya, ada aku, ada Roger, pasti dia lebih memilih ke Roger gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada Roger ya, dia ngelihat ada aku ya aku. Kalau nggak ada kita berdua, dia ngelihat ada keluarga Roger atau keluarga aku sama yang itu. Gitu. Kalau anakku yang pertama nggak milih-milih, kalau anakku nomor 2 sih yang agak milih. Kenapa milih kenapa? Aku nggak ngerti ya, bau tangan apa bau badan, nggak ngerti sih. Dia tuh cuma nempel bangetan sama aku sih, kayak selalu pas gitu. Tapi kalau kamu keluar gimana tuh, dia nangis kan nyari? Ya pas dia lagi tidur baru pergi gitu. Pokoknya kalau aku lewat dia ngelihat, dia nangis minta gendong. Udah ngerti, udah libur 2 bulan, kaget sih. Nah ini kan mungkin kan juga baru beberapa tahun kan. Bucinnya kalian berdua tuh seperti apa sih kan kalau Bucinnya kita ya begini. Apa ya? Apa ya? Bucin kita makan kali ya. Kita kayak wah, kita tuh cocok banget sama makan. Kita tuh hobi banget kuliner. Jadi oh ini ada restoran baru, oh ini ada tempat makan baru dekat rumah atau di mana tuh. Kita tuh kayak ya apa ya? Kita seneng Cocoknya tuh di situ. Jadi Jadi makan. pasangan ya? Iya, misalkan suami aku seneng sushi, aku nggak suka. Aku kadang-kadang kayak dia pulang kerja capek, aku bikin sushi, aku cari sushi, aku beli sushi, aku sukanya dia. Begitu juga Roger, kan misalkan aku baru pulang nih udah ada makanan. Roger suka masakin tteokbokki buat aku, suka masakin sate padang buat aku, dia masak sendiri tuh. Jadi kayak ya itu. hal-hal kecil yang kesukaan pasangan lah ya. Kita berusaha menyenangkan pasangan sebisa mungkin sih. Kali kamu sekarang menjadi latar belakang mereka menghindari dari toxic relationship atau hal-hal yang Seneng ya, sekarang ini pertanyaannya udah mengenai mental issue ya. Kayaknya masyarakat udah sangat aware sekali dengan mental issue, itu bagus sih.
menghindari hal-hal toxic, toxic relationship. Yang pasti kita harus aware dulu ya, aware sama diri kita sendiri, kekurangan kita seperti apa, diri kita itu seperti apa. Kita harus bisa menyayangi diri kita dulu, baru kita bisa menyayangi orang lain. Kalau kita udah bisa mengenal diri kita, ya itu artinya udah setengah jalan sih. Kita akan tahu lagi kalau misalkan kita ketemu orang yang toxic, gue nggak mau nih diginiin terus. Kita juga ada apa ya, ada value, ada pride untuk diri kitanya sendiri, kayak gitu sih. Tapi ya tipe aku sama Roger memang dari pertama nikah kayak beberapa bulan nanti dulu ngobrol, aku ada kurang apa, ntar aku berubah tuh mendadak di rumah dari kayak jelek banget jadi kayak dandan pakai parfum, ini ada apa, mau kemana kamu? Ntar Roger juga gitu, aku ada salah ya, jadi kayak kita cuma kayak ya kalau misalkan marah, namanya kita ya berumah tangga pasti ada lah ya nggak cocok atau segala macam ribut gitu pasti ada, tapi nanti pasti kayak salah satu tuh kalau yang kayak aku nih wah marah nih, ntar udah mendingan udah nurun, maaf ya aku tadi marah-marah, sebenarnya nggak kayak gitu, seharusnya nggak kayak gitu. Begitu juga dengan Roger, sorry ya tadi aku nggak peka gitu. Sebenarnya apa sih yang buat kalian sering berantem mungkin Banyak sih. Justru hal kecil yang sampai jadi lupa itu gitu. segala macam. Ya ada aja sih, maksudnya berbeda pendapat, perdebatan. Ngurus anak, Oh, cara anak, karena Roger punya cara tersendiri ngurus anak, kalau aku sih lebih simpelnya gitu. Terus masalah sekolah anak, karena anak udah mulai sekolah kan. Terus masalah les-lesnya, ngajinya, terus kalau kita pribadi masalah jangan lupa nih besok ini yang harus dibawa ya. Roger lupa, kan udah aku ingetin, udah aku siapin malah nggak dibawa gitu. Hal-hal kecil-kecil gitu Tapi aja. intinya semua perdebatan itu pada dasarnya kita tahu kalau pasangan kita tuh mau yang terbaik. Itu Iya. aja sih. Nah ini kan dari awal kalian berumah tangga kan punya berbagai hubungan maupun cek juga ada kan up and down sama dari awal kalian pacaran sampai akhirnya nikah dan sekarang. Mungkin lebih tepat pas pacaran kali ya. Pas pacaran tuh ya mungkin ya pada tahu semua ya, aku kan nggak direstuin sama orang tuaku, sama keluarga, jadi ya mungkin up and down-nya di situ ya, up and down. Tapi kalau udah nikah, jadi kalau mau ada ribut besar yang ada di pikiran kayak sadar hehehe capek, dulu capek untuk dapat di posisi ini, terus mau di riwohin kayaknya buang waktu nggak sih? Oh iya sih. Terima kasih teman-teman.